Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekanita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan diskusi online karena keterbatasan kegiatan kita di bulan Ramadan kali ini. Ramadan yang sangat istimewa daripada yang biasanya ya, karena kita mengerjakan sholat tarawih di rumah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, walaupun demikian, itu tidak membatasi kita untuk tetap produktif. Seperti pada hari ini, kita sedang mengadakan diskusi online. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah, saya di sini akan mengisi tema tentang perkembangan IPPNU dari masa ke masa. Nah, oleh karena itu saya akan mereview foto-foto yang ada di galeri saya tentang IPPNU. Bagaimana saya masuk di IPPNU, bagaimana saya mengenal di IPPNU. Nah, jadi simak aja berikut ini. Jadi ini pertama kali saya mengikuti kegiatan Makesta, pertama kali saya bergabung di IPPNU Kabupaten Tapin. Saya juga bergabung di sini karena diajak oleh teman saya untuk mengikuti kegiatan Makesta ini. Sebelumnya dari sekolah saya tidak bisa mengikuti. Nah, ini dari pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Tapin. Selanjutnya ini foto dengan ketua PC IPPNU Kabupaten Tapin. Dan ini waktu pertama kali saya mengikuti kegiatan kongres di Palembang bersama ketua PC IPPNU Kabupaten Tapin dan satu lagi rekan saya dari. Jadi kami dari Kabupaten Tapin di sini hanya bertiga dan sisanya ini ada dari Alabio, ada dari mana-mana juga. Namun tidak semuanya saya hafal karena ini adalah memori foto yang sudah lama disimpan ya. Jadi mungkin orang-orangnya aja yang saya tahu. Nah, selebihnya ini dari pimpinan wilayah IPPNU Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah pengalaman pertama kali saya keluar daerah mengikuti kegiatan besar tersebut. Cukup kaget dan juga banyak dramanya. Awal pertama saya mendarat di Palembang itu saya nangis. Kenapa? Karena saya rindu dengan kedua orang tua saya. Nah, ini pertama kali saya pisah dengan kedua orang tua saya. Jadi bingung, agak haru. Nah, di sini ini ada rekanita dari Sunda. Nah, mereka ini ketika mati lampu, kemudian kan karena saya kurang bisa bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Banjar. Saya berkata dengan kawan saya, "Ih, mati lampu." Jadi mereka berkata, "Kok bahasa kita sama?" katanya. Jadi bahasa Banjar itu agak mirip dengan bahasa Sunda, kayak gitu. Banyak orang mengira kami itu Sundawanya. Nah, ini mengikuti kegiatan di Kelatama. Ini bersama Ketua PC IPPNU Kabupaten Banjar, Karifah ya, dan juga rekanita-rekanita lainnya.
Jadi ini mengikuti diklatama dari pimpinan wilayah EPPNU Kalimantan Selatan. Di sini kami masih mewakili sebagai PC EPPNU Kabupaten Tapin. Jadi di sini saya bertiga. Kebetulan ini sudah berganti kepemimpinannya, yang saat ini menjabat sebagai ketua 3 di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yakni Rekanita Normina. Nah, waktu mengikuti kegiatan diklatama ini dalam rangkaian Harlah EPPNU, di sini kami bertiga, yakni Bendahara PW saat ini dan Wakil Ketua saat ini. Nah, sisanya itu dari pimpinan wilayah dan pimpinan HSU. Kalau nggak salah di sini pimpinan cabang HSU yang paling banyak mengikuti. Nah, ini adalah sebagian memori yang mungkin tidak bisa dilupakan. Karena apa? Karena kesini dengan penuh keberanian ya, karena ini tempatnya agak jauh dari rumah. Di Tambang Ulang, pertama kali juga ke Tambang Ulang. Nah, kemudian foto ini adalah foto Latpelnas tingkat zona Kalimantan. Jadi di sini ada yang mengikuti dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Tengah. Namun ini fotonya kurang jelas. Namun di sini saya hanya ingin membagikan bahwasanya di Kalsel itu pernah mengadakan Latpel. Ini waktu pertama kali Latpelnya, alhamdulillah juga masih mewakili sebagai pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Kabupaten Tapin. Namun di sini juga saya sudah menjabat belum. Nah, ini kan sekalian konferwil setelah ini. Jadi kami di sini tetap bertiga, ketua, sekretaris, dan saya sekretaris PC EPPNU Kabupaten Tapin, dan di sebelah saya itu adalah ketuanya. Di sini banyak sejarah yang luar biasa ilmunya. Mungkin kalau saya ceritakan di sini akan sangat panjang. Nah, ini Mbak Farida Fariha, Ketua Umum Pimpinan Pusat EPPNU sebelum zaman Mbak Putih Hasni. Jadi sebelumnya Mbak Farida Fariha ini datang ke Kalsel untuk menghadiri kegiatan konferwil. Alhamdulillah sempat mengabadikan momen tersebut dengan beliau sebelum beliau mengadakan kongres. Jadi sebelum pemilihan beliau datang ke Kalsel. Ini foto dengan beliau sudah lama ya, masih zaman kurus-kurus kinis gitu. Nah, ini kita foto waktu berbuka puasa di Gedung Dakwah NU. Jadi ini saya setelah konferwil itu menjabat di pimpinan wilayah sebagai wakil ketua 2 bidang kaderisasi. Jadi saya di sini mewakili pimpinan wilayah, dan ini anak-anak dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tapin serta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Tapin. Ini waktu kami konsolidasi dengan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Di sini kita tetap ya bertiga itu nggak pernah pisah loh. Memang sehati kayaknya ya, sejalan, dan makanya kalau hanya saat ini kita itu saling kadang-kadang bisa saling merindukan karena awal proses pertama kali kita berproses itu sama-sama kita menanjak, sama-sama berjuang, dan kita perjalanannya itu
bukan hanya bahagianya, bukan hanya sedihnya, tapi campuran nano-nano. Nah, ini perjuangan kita juga di sini berlima ini luar biasa. Waktu ingin membangun kembali pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, karena sebelumnya pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ini vakum selama 1 tahun. Namun sebenarnya bukan berlima ini saja, ada 7 orang. Tapi 2 orangnya tidak ada di dalam foto ini. Kebetulan mereka belum bergabung atau. Nah, ini dilanjutkan. Ini kita di cabang ya. Masih ini dalam rangka berbuka puasa atau pesantren Ramadan di pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Tapin. Kita sebagai pembina di sini kita menghadiri, dan tetap formasinya kita tetap yang bertiga ini loh. Nah, tuh kan. Sampai saya sendiri pun bingung bagaimana menjelaskannya, kenapa kita sering sekali foto-foto kita ini bertiga, tapi sebenarnya entah kita sama berasal dari wilayah yang sama-sama mulai awal berjuang, entahlah, namun terasa ajaib aja gitu. Nah, ini kita mau ikut kegiatan kongres di Boyolali, Jawa Tengah. Ini berserta dengan PC IPPNU Kabupaten Banjar. Namun di sini saya mewakili sebagai ketua. Maklum ya, karena pas acara atau kegiatan ini PW IPPNU Kalimantan Selatan itu vakum. Jadi otomatis saya sebagai wakil ketua 2 di sana merasa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berangkatan ini. Dan saya juga bersama dengan ketua saya di Tapin gitu. Nah, jadi pada malam itu kita belum ada bayangan ya, padahal besok sudah harus berangkat gitu ke Boyolali, tapi tiket pun belum ada. Nah, waktu itu kami luar biasa gugup, khawatir, sangat takut karena tidak ada sepeser uang pun. Sedangkan anak-anak PC sudah ada yang berkumpul di gedung dakwah, karena kan kita sebelum berangkat ke bandara kita kumpul dulu di gedung dakwah karena besok mau berangkat. Otomatis pada malam itu mereka harus menginap di gedung dakwah tersebut. Nah, bingung kami sebagai yang koordinasinya. Kemudian kami terus berhubungan dengan senior-senior kami di Tapin, dan alhamdulillah pada waktu malam itu sekitar pukul 22 kabar bahwa semua tiket untuk anak-anak IPPNU di Kalsel sudah di-booking. Bayangkan, tanpa ada kepala, tanpa ada ketua, tanpa ada senior yang kami kenal di wilayah, dan pada saat itu pun ya di wilayah itu masih ada keretakan dikarenakan oleh pengurus-pengurus yang telah lalu. Maka keadaan pada saat itu masih tegang karena masih dipengaruhi oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Jadi kami ini, karena kami tidak mempunyai kekuatan, jadi kami hanya ingin membantu berinisiatif mengumpulkan mereka. Nah, di sini kami bertiga. Ini dengan bendahara. Dulu dia sebagai bendahara, dan saat ini dia sebagai pejabat di Kalimantan Selatan. Dia orangnya sangat luar biasa menurut saya. Jadi sangat-sangat juga memperjuangkan IPPNU di Kalimantan Selatan walaupun dia sedang berada di luar daerah ya. Jadi ini kenapa foto ini saya selipkan di sini, karena ini adalah sejarah, mungkin bagi saya ini adalah sejarah yang paling menyakitkan ya. Namun itulah sebagai kenang-kenangan. Nah,
menyakitkan bagi kita bertiga gitu. Nah ini kemudian konforwil dan terpilihlah saya sebagai ketua di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yang dihadiri oleh Mbak Putih Hasni. Nah, tuh kan apa saya bilang, foto-foto kita itu terus bersama. Nah, jadi ini ketua ditapin kemudian menjabat sebagai wakil ketua 3 yakni bagian minat dan bakat. Ini foto-foto pengurus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Namun ini tidak semuanya ya, karena ini hanya beberapa saja, yang lain masih tidak berkumpul di sini. Jadi dulunya ini saya waktu mengikuti KKN di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan keterbatasan transportasi dulunya, maka harus melalui beberapa perjalanan proses yang panjang untuk sampai mengikuti pelantikan ini. Namun alhamdulillah pelantikan ini terlaksana. Jadi apa yang kalian bayangkan mungkin mudah, tapi tidaklah mudah bagi saya. Cukup sulit dalam membangun mulai dari awal, karena yang vakum ini sudah lumayan lama. Jadi ini foto-foto kita waktu mengadakan rapat pimpinan wilayah ya, sekaligus ini Harlah NU. Nah, cuman ini ada orang-orangnya yang alhamdulillah selalu mendampingi saya, yang selalu mensupport saya. Mereka lah orang-orang menurut saya yang paling berharga. Tanpa mereka bagaikan butiran besi, seperti lagu ya, aku tanpamu butiran besi. Jadi waktu itu kita mengadakan kegiatan ini secara dadak mendadak. Memang ya, kegiatan tersebut tidak ada yang planning yang panjang, sudah kebiasaannya secara dadak mendadak itu. Nah, di sini juga kita bergabung dengan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi kita menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, menyamakan program apa yang mau kita laksanakan. Nah, namun hanya ada beberapa agenda yang bisa kita laksanakan bersama, seperti pelantikan waktu itu. Jadi kemudian kami di sini juga sebagai panitia konsumsi Harlah NU ya. Jadi tukang bagi-bagi nasi. Biar orang Banjar tuh tukang bagi-bagi nasi. Nah, jadi ini foto-foto cute menurut saya. Jadi ini ada wakil sekretaris 2, ada wakil ketua 3, kemudian ada dari PCI PPNU Kabupaten Banjar 2 orang, ini dari PNI, mereka juga pengurus PCI PPNU. Bukan, maaf, hilap saya. Ini pengurus PCI PPNU Kota Banjarmasin. Nah, kemudian ada bendahara umum PWPPNU. Ini pada waktu kita silaturahmi ke rumah senior dari PWPNU Kalsel, yaitu Bapak Bambang, yang rumah beliau itu ada di Alabio. Kebetulan ini kita juga diundang oleh PC Alabio untuk mengisi kegiatan lakmut. Jadi sekalian, dan kita menginap di rumah beliau, sekalian kita silaturahmi. Nah, ini anak-anak Alabio yang sedang mengikuti lakmut di pondok pesantren
Luar biasa sebenarnya Alabio ini. Mereka selalu menggerakkan kader-kadernya. Nah, ini luar biasa, lumayan banyak ya dari IPPNU-nya. Bahwasanya menurut mereka bahwa pengkaderan itu adalah hidupnya organisasi. Nah, jadi mereka selalu mengadakan pengkaderan yang secara intens gitu. Kebetulan pada saat itu kita ada senior, jadi sekalian kita berkunjung ke rumah beliau. Nah, waktu ini gilirannya IPPNU Kabupaten Banjar nih. Kita silaturahmi ke pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Banjar sebagai pemateri, dan juga di sini mereka sedang mengadakan diklatama. Jadi saya mengisi materi tentang ke EPPNU-an, apa IPPNU. Mungkin di sini sudah banyak ya yang mengenal apa itu EPPNU. Mungkin saya tidak usah lagi menjelaskan secara panjang lebar, banyak juga di Google. Nah, pengetahuan apa itu EPPNU. Saya di sini hanya menjelaskan sejarah pada masa perjalanan saya, masa-masa perkembangan EPPNU di zaman saya. Nah, ini kita bersama Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang saat ini Profesor Mujibur Rahman. Jadi waktu ini kita menghadiri undangan Gus Durian, peringatan haulnya Gus Dur. Nah, di sini pun kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan ikrar pemuda antar agama. Jadi di sini macam-macam agamanya. Kemudian ini tempatnya di Vihara Damasoka. Jadi di sini yang Muslim itu ada beberapa, namun untuk yang ceweknya itu cuman hanya saya dari IPPNU. Luar biasa IPPNU ini dulu itu diperhatikan ya, sangat diperhatikan oleh senior kan. Kebetulan seniornya ini sebagai pengurus Gus Durian. Alhamdulillah kita sangat diperhatikan sampai saat ini pun kita sangat diperhatikan oleh senior-seniornya. Nah, kita itu membacakan ikrar kurang lebih beberapa menit. Nah, kemudian ini kita melaksanakan ya, mengikuti kegiatan PC PPNU Kabupaten Tapin melaksanakan pesantren Ramadan. Di sini saya sebagai senior di Kabupaten Tapin, kemudian juga saya di sini sebagai narasumber. Jadi ya bagaimana sih bahasanya itu, entah melaksanakan atau mengikuti kegiatan, karena semuanya pun di sini kita ikut mulai dari planning acara sampai selesai acara. Nah, ini juga ada dari PWIPNU yang hadir. Nah, jadi kita sempatkan ya untuk mengabadikan momen ini. Mungkin saja ini nanti suatu saat akan menjadi kenangan bagi saya setelah saya selesai menjabat di pimpinan wilayah ini. Kemungkinan kita akan mengadakan konferwil, namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan. Oleh karenanya dari pimpinan wilayah kami memohon perpanjangan surat perpanjangan aktif ya, surat aktif. Nah, ini kita mengadakan kegiatan lakmut. Jadi lakmut ini diikuti oleh seluruh PC di Kalimantan Selatan dan pimpinan wilayah sebagai pelaksananya. Jadi kalau Makesta kita khususkan untuk kegiatan di cabang, maka kita di wilayah pun juga ingin melaksanakan pengkaderan dengan lakmut, karena kita sudah pernah mengikuti lakpel, kemudian kita
kita juga mengadakan lakmut karena tidak semua pengurus itu sudah ada yang lakmut. Nah, jadi ini pemilihan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Kota Banjarmasin. Dan ini kita kemarin mengikuti rapat pimpinan nasional di Jakarta. Itu saya bisanya cuma berdua ya, karena keterbatasan dari segi pendanaan. Nah, kemudian kita juga sempat mengisi acara di bukan TV sih, di NU Channel. Acaranya itu ngapel. Kita disuruh mengisi acara tersebut. Kemudian ini terakhir kita mengikuti kegiatan kongres di Cirebon. Hanya ini dokumentasi yang ada, karena sisanya itu saya ganti memory card. Jadi foto-foto yang dulu itu tidak ada lagi tersimpan di HP saya, cuman ini beberapa. Namun ini sejarahnya cukup panjang, perjuangannya cukup panjang agar kita sampai berkumpul di Cirebon tersebut. Nah, terakhir kita mengikuti kegiatan rapat kerja nasional dari pimpinan pusat PPNU setelah kongres. Jadi ini saya berangkat hanya dengan sekretaris karena ya berhubung pendanaan cuma cukup buat kami berdua. Nah, ini pun juga kami sangat keterbatasan untuk mengikutinya berhubung jadwal kerja yang teramat padat. Jadi kami mundur 1 hari. Mundur 1 hari, acara hari ini mulai. Nah, besoknya kami baru berangkat dari Banjarmasin ke Surabaya. Nah, jadi ini dengan pimpinan Kalimantan Selatan, zona Kalimantan ini semuanya ikut berfoto di sini. Itu ada Mbak Siti, Ketua Kalbar, kemudian ada dari Kalteng dan ada dari Kaltim. Ini yang tidak ikut cuman dari Kalimantan Utara ya. Ini acara ini diselenggarakan oleh pimpinan pusat yang mana pada saat ini dinahkodai oleh Mbak Nurul. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun tidak banyak, semoga kalian bisa mengambil manfaat, buanglah yang buruknya, namun petiklah yang baiknya. Semoga apapun yang saya sampaikan ini menambah motivasi kalian untuk tetap berkhidmat di PPNU, untuk tetap berkreativitas di PPNU. Semangat untuk kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.